sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya Siregar Ihsan _ 96. Nah, kali ini channel saya buat konten reaksi saya terhadap berita pemilihan Kapolri yang baru tahun 2021 menggantikan Bapak Idam Aziz, Kapolri sebelumnya yang sudah masuk masa pensiun, umurnya yang ke 55 tahun. Nah, video kali ini mereaksi bagaimana mekanisme pergantian Kapolri, siapa calonnya. Nah, ini bakal kita kupas habis nanti video ini. Sahabat YouTube semua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Hidupi loncengnya, bentuk dukungan kalian terhadap video ini agar kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video yang baru dari saya. Sebagai bahan saran dan masukan, jangan lupa dikomentari channel ini agar video ini lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ayo, mari kita saksikan, simak sampai habis video ini. Oke? Nggak masalah. Kenapa? Harus dicatat bahwa karakteristik dari organisasi Polri itu berbeda dari organisasi TNI atau organisasi militer. Karena apa? Polisi, norma kepolisian seluruh dunia adalah diskresi. Diskresi itu penekanan pada pengambilan keputusan individual dari setiap anggota polisi. Gitu. Beda halnya dengan prinsip militer yang sifatnya komando. Jadi tidak ada anak buah yang salah kasih pimpinannya. Di polisi tidak. Lalu atasan polisi itu siapa? Atasan polisi itu hukum, undang-undang. Jadi tidak ada dua kabar reskrim itu pernah ditahan, ditangkap, dan yang nangkap pasti pangkatnya lebih rendah. Ya nggak masalah, karena memang atasannya kepolisian itu, atasannya polisi itu hukum dan undang-undang. Nah, dengan prinsip yang seperti itu. Nah, ini kawan-kawan YouTube sahabat Siregar Ihsan 96. Di sini kita melihat bagaimana penjelasan dari tokoh pendidikan Bayangkara menjelaskan bahwasanya institusi kepolisian Republik Indonesia khususnya bahwasanya tidak patuh kepada komando, penekanan terhadap keputusan diskresi. Maksudnya diskresi ini bebas mengambil keputusan tanpa seizin atasan. Semoga penjelasan ini tidak hanya teori saja. Masyarakat, khususnya saya, menanti institusi Kapolri, oknum-oknumnya bertindak sesuai harapan masyarakat. Jangan karena atasan sulit untuk menegakkan keadilan. Harusnya hukum menjadi panglima untuk mengambil keputusan oknum-oknum polisi. Jangan patuh terhadap atasan. Nah, dijelaskan di situ tadi bahwasanya pada sejarahnya pernah Bareskrim diciduk oleh oknum polisi juga yang berada di bawahnya. Semoga institusi Kapolri di 2021 oleh pimpinan baru, panglima baru, Bapak Listio Sigit Prabowo, yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi dan diusulkan kepada DPR RI untuk diajukan tes menguji kelayakan. Semoga tidak
tunduk terhadap komando pimpinan atasan dalam menegakkan hukum dapat dilaksanakan pada periode kepemimpinan Bapak. Oke, kita lanjut guys. Maka angkatan menjadi tidak penting. Kenapa? Yang penting adalah profesionalisme dan tadi yang saya sebut tadi, bagaimana Kapolri mau diangkat kalau dia tidak dekat dengan presiden. Harus dicatat bahwa organisasi Polri yang hampir 500.000 orang jumlahnya itu hanya diwakili secara undang-undang, secara hukum hanya diwakili oleh satu orang yang namanya Kapolri itu. Gitu. Jadi tanggung jawabnya sangat berat. Nah, lalu angkatan ya kalau prinsip seperti itu, angkatan lompat-lompat nggak ada masalah. Ini hampir sama dengan Pak Tito, Pak Sigit ini, Listio Sigit ini, jarak angkatannya 4 tahun, sekitar melompat 4 angkatan gitu. Nah, harus dicatat ada aspek politis. Kita skip berapa menit untuk mempercepat video ini kepada materi yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Dia akan melewati masa yang paling kritis dalam kepemimpinan nanti 2024. Petisi diberi beban yang sangat, nggak banyak ngomong, diam, kerja. Pokoknya kalau 2024 gagal menjalankan itu, suksesi kepemimpinan yang salah itu anggota DPR yang membatalkan kan gitu. Kalau pokoknya yang salah nggak masalah kalau kata Prof. Kiki, dan apa justru ada plus minusnya kalau menurut Anda? Ya, tentu saja ada plus minus ya, urut kacang dengan lompatan seperti itu. Itu ada sisi plusnya ya, kita nggak lihat minusnya karena mereka semua perwira tinggi. Ya. Itu punya apa namanya, punya kemampuan ya di atas rata-rata. Tapi memang plusnya itu masing-masing itu berusaha untuk menjadi perwira tinggi yang cemerlang ya, sehingga kemudian menarik bagi presiden. Itu juga tidak konsisten sebenarnya, tidak ada pola. Jadi lihat siapa yang, bahwa pertimbangan dan untuk membangun aman harus bagaimana mengayomi. Polri ini apa? Kriteria pertama adalah menjadi pimpinan Polri yang akan datang bila disahkan nanti, bagaimana mengayomi masyarakat, meminta keadilan kepada kepolisian. Masyarakat harus nyaman, harus benar-benar merasakan bahwa polisi ini akan menjadi polisi perubahan. Bukan karena satu hal terkait dinamika, tapi masyarakat pengen juga setiap ngadu mencari keadilan untuk hal apapun bentuknya. Jangan hal-hal yang kecil semua diperkarain, laporan yang kecil semua diterima. Harus juga bijak sebagai polisi dalam hal ini untuk di level bawahnya sampai tingkat level di atasnya, agar masyarakat semua dalam proses kenyamanan dan keamanan adanya Polri yang saat ini berganti pimpinannya dengan humanisnya seorang calon Kapolri. Mudah-mudahan Polri adalah Polri profesional, menjadi pimpinan yang tegas, lugas, tanpa pandang bulu, menyikapi kebijakan apa yang menjadi hal dinamika masyarakat yang besar seperti kemarin kejadian misalnya, harus disikapi. Satu hal yang paling penting calon Kapolri bila disetujui nanti, untuk mentransparankan apa yang terjadi sebulan terakhir ini. Bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Apa yang terjadi sebelumnya. Jadi tanggung jawabnya seorang calon Kapolri ini tidaklah mudah. Bukan berarti seorang dekat dengan presiden. Sekalipun dekat dengan presiden, tapi dia tidak bisa berprofesional, saya rasa dia akan pernah, presiden akan mau memilih yang bersangkutan. Gitu. Jadi sosok profesional seperti apa kok? Nah, guys, kawan-kawan semua, di sini kita sering diskusi bahwasanya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI bidang hukum, Bapak Ahmad Sahroni, bahwasanya
kenyamanan dan ketertiban adalah tugas yang paling utama yang harus diciptakan oleh Kapolri baru. Bahwasanya Kapolri yang terpilih nantinya harus menciptakan kenyamanan, ketertiban seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Laporan-laporan kecil itu sangat cepat digubris, akan tetapi laporan besar seharusnya juga sama cepatlah untuk diproses sehingga masyarakat bisa menilai dan bisa mencintai kembali instansi adanya polisi yang menciptakan keadilan, menciptakan kepuasan kepada masyarakat. Nah, di sini untuk Kapolri selanjutnya, bahwasanya transparansi kejadian masa kepemimpinan Bapak Idam Aziz harus dibuka. Mana yang sudah selesai itu dibuka kepada publik, mana yang belum selesai itu juga dibuka. Suatu PR besar bagi Kapolri yang baru. Kasus peredaran narkoba sangat banyak menjadi PR besar Kapolri yang baru. Dan juga tentang polemik antar ormas. Dibutuhkan Kapolri saat ini adalah Kapolri yang humanis, baik kepada ulama, baik kepada pendeta. Karena Indonesia ini bukan hanya ditempati oleh orang Islam saja, juga ada Kristiani, ada juga Buddha, ada juga Konghucu, Kristen Katolik. Nah, semua kita dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Kapolri saat ini harus humanis kepada masyarakat. Tunjukkan bahwasanya Kapolri saat ini tegas, apalagi yang dipilih Presiden Jokowi saat ini, Bapak Listio Sigit Prabowo, punya prestasi yang sangat luar biasa semasa dia menjabat Kabareskrim Polri. Berhasil mengungkap tabir rahasia instansi polisi, menangkap Joko Chandra dari negeri jiran Malaysia, membawanya masuk ke Indonesia dan juga ditahan. Akan tetapi prestasi tersebut juga tercoreng dengan penahanan Bapak Habib Rizik Muhammad Syihab. Nah, untuk itu kedepannya seharusnya Kapolri ini humanis terhadap ulama, karena ulama ini adalah menjaga negara ini. Gak bisa polisi semua menertibkan kejahatan kriminal di Indonesia yang sangat luas ini. Harus merangkul segala tokoh masyarakat, ulama. Nah, disinilah peran besar Kapolri yang baru. Prestasi yang ada silahkan dilanjutkan, kekurangan yang lama jangan diulangi, tingkatkan prestasi. Bagaimana kawan-kawan? Ayo kita mendoakan Kapolri yang baru ini bisa membawa ketertiban, menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi kita semua, sehingga hukum ini tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, juga tajam ke bawah, tajam ke atas. Sampai sini video yang bisa saya buat. Semoga ini bermanfaat untuk bahan diskusi kita sesama anak bangsa ingin perubahan di Indonesia ini. Ayo perbanyak komentar, ayo saling kita memberi saran yang membangun agar konten ini bisa lebih baik. Sekian reaksi saya terhadap polemik maupun berita terhangat atas terpilihnya Bapak Listio Sigit Prabowo yang diusulkan Presiden Joko Widodo calon tunggal Kapolri ke DPR RI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.